Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dan dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resilius, Saudara Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat video ya. Video ini ceramah seorang ustadz. Dan ustadz ini adalah ustadz mukalaf. Mukalaf artinya dulu dia Katolik ya, atau Kristen, dia pindah ke agama Islam. Jadi istilahnya mukalaf atau mualaf ya. Dalam ceramahnya Bapak ini mengatakan ya, dia katakan bahwa dia percaya bahwa Yesus Kristus itu jalan yang lurus gitu loh. Nah, coba kita lihat apa yang dia katakan tadi, apa yang dia katakan, kita dengar ya, ini dia. Apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Mungkin itulah yang dipahami oleh pengikutnya, yang akhirnya dipelajari oleh pendeta-pendeta, yang dikatakan ajarannya disebut dengan the way, sebuah jalan. Jadi artinya Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam. Jadi luar biasa, ini ada perkembangan ya, perkembangan. Ini juga ada kemajuan, dan saya harap memang ini ketulusan dari hatinya mengucapkan bahwa Yesus itu adalah jalan yang lurus ya. Jadi memang Yesus jalan yang lurus karena dia kebenaran dan kehidupan ya. Akulah jalan kebenaran, akulah jalan kehidupan. Dan Yesus juga adalah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa ya. Dialah yang tidak punya dosa. Makanya kenapa kita menyembah dia ya, karena dia bukan manusia yang sama seperti kita dan seperti manusia lain yang keturunan Adam, bukan. Jadi keturunan Adam itu semua adalah manusia berdosa. Tapi Yesus itu manusia yang kudus. Ya, makanya dia berkata, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dialah yang kudus, nggak ada lagi yang lain. Tapi kenapa kita menyembah dia sebagai Tuhan? Si Pak Ustadz ini mungkin ya dia nggak percaya kalau Yesus Tuhan, tapi jalan yang lurus dia percaya. Sebenarnya bukan karena kita menyembah fisik, karena seringkali kata-kata dari mereka, kok kalian menyembah manusia? Sebenarnya bukan karena kita kita tidak menyembah manusia. Kita tidak menyembah manusia, kita menyembah Yesus karena ada roh Allah di dalam dirinya ya. Makanya Kolose 2 ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa di dalam dialah seluruh kepenuhan kealahan. Saya baca ya. Kolose 2 ya. Kolose 2 haleluya ayat 9 ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kita sembah Yesus karena dia kepenuhan kealahan. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh ya. Karena Allah yang roh itulah tinggal di dalam tubuh Yesus itu, makanya dia kita sembah ya. Jadi kalau saya jelaskan sama mereka-mereka, khususnya yang muslim, sederhana saja ya. Saya sederhana saja. Saya katakan kepada mereka, kalau kau melihat ada orang ya yang punya kekuatan gaib, terus dia itu dipenuhi roh gaib tadi, roh setan tadi, terus tiba-tiba dia makan beling, tiba-tiba dia tan bacok, itu yang membuat dia seperti itu manusia itu apa roh tadi? Oh, roh itu, roh yang masuk itu. Jadi kami menyembah Yesus itu karena di dalam dirinya ada roh Allah ya.
Jadi roh Allah itulah sebenarnya yang kami sembah, saya katakan demikian. Jadi orang itu gampang paham ya. Kita jangan mempersulit orang untuk bisa memahami tentang ketuhanan Yesus. Jadi orang kadang ngomong kalau gitu kita juga bisa disembah dong. Kita punya Roh Kudus. Oh enggak, karena kita dasarnya bukan roh Allah, kita dasarnya punya roh manusia. Nah, roh manusia ini memang kalau dia terima Yesus, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ada roh Allah. Tetapi tetap ada roh manusia. Sedangkan kita tidak boleh menyembah kepada dua roh. Ada roh manusia, ada roh Allah di dalam diri saya, ya nggak boleh disembah. Kalau misalnya saya tidak punya roh manusia, hanya roh Allah, ya seharusnya ya saya itu Allah itu seharusnya. Karena nggak ada roh manusia, sebab karena ada roh manusia lah dalam diri saya, makanya saya tidak dikatakan Allah ya. Nah, Yesus tidak punya roh manusia, dia punya roh Allah. Makanya kalau kita baca di Matius 1, di Lukas dan yang lainnya, khususnya di Lukas di situ ya. Di situ dikatakan Lukas 1 ayat 31 sampai 35 ya kalau saya nggak salah. Ya saya akan bacakan di sini Lukas ya. Lukas 1 ya. Haleluya. Ayat 30. Ya, di sini dikatakan mulai dari ayat 30 berapa ini? 30. Ya, Maria terkejut 29 mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, terus ayat 35, karena di sini terjadi perdebatan. Terus ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, jadi Roh Kudus itu roh Allah. Kalau kita baca juga di Matius 1 tentang kelahiran Yesus sama Matius 2, di situ juga yang dikandungnya adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu roh Allah. Jadi ada 4 roh ya, roh Allah, roh manusia, ya, roh malaikat, roh iblis, hanya ada 4 roh. Jadi saya tidak bisa disembah walaupun saya kepenuhan Roh Kudus karena ada roh manusia. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika Yesus disalib, dia katakan Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku, itu bicara rohnya Allah yang tadi diam di dalam dia sepenuhnya itu meninggalkan dia. Ya, meninggalkan dia. Waktu dia mati itu, boleh nggak mayatnya itu disembah? Boleh nggak? Karena udah nggak ada roh Allah. Ya nggak boleh tentunya dong. Makanya waktu dia dikebumikan, dikuburkan, itu kalau kita baca di 1 Petrus 3 ya, ayat 18, 19 sampai 20, itu langsung dia hidup ya, dia hidup dan menginjili ke dunia orang-orang mati yang mati di zaman Nuh. Jadi Yesus itu sebenarnya kalau bangkit dari kematian hari pertama, tapi bangkit dari kubur hari ketiga. Ya, bisa Anda baca di situ ya. Apa perlu saya bacakan? Ya nggak usah lah, baca di rumah aja ya. Jadi Ustadz ini sudah bagus ya. Sudah bagus ya, sudah mulai dapat dapat kasih karunia, anugerah ya, karena dia bilang Yesus adalah jalan yang lurus. Ya itu udah luar biasa ya, walaupun mungkin dia nggak mengakui Yesus itu Tuhan ya. Kenapa saya mengakui Yesus itu Tuhan? Karena ada yang ngomong begini, Pak, kok Bapak menyembah manusia? Enggak, saya menyembah roh Allah. Yohanes 4:24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Loh kenapa Yesus Bapak sembah? Ya karena dia kepenuhan kealahan, di dalamnya itu roh Allah. Seandainya Yesus sekarang ini
Yesus misalnya pada waktu itu tidak ada roh Allah di dalam dia, ya, tidak ada roh Allah, hanya ada roh manusia seperti kita, ya, saya nggak bisa sembah dia, enggak. Dan yang kedua, kalau Yesus juga punya dua roh, roh manusia dan roh Allah, nggak boleh disembah, karena itu musyrik, menyembah dua pribadi, dua roh, nggak boleh. Dia saya sembah karena roh Allah tadi, gitu loh. Makanya 1 Korintus 15 di situ katakan sia-sialah kepercayaan kita kalau Kristus tidak bangkit. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, ya, Yesus yang disalib itu tidak bangkit, maka dia bukan Allah, sia-sia kepercayaan kita. Jadi Yesus yang mati di salib itu, waktu dia disalib itu nggak boleh disembah yang mati itu, nggak boleh. Oh Pak, kalau gitu, wah, masa kita nggak mensyukuri, ya, apa yang Yesus lakukan di atas Golgota? Kan itu untuk penebusan kita supaya kita tidak kena murka Allah. Oh, kita mensyukuri, kita bersyukur atas karya itu semua, ya, karena tubuh yang kudus, ya, itu mati di atas Golgota untuk menebus tubuh-tubuh yang hidup di dalam dosa. Jadi karena ada orang bilang gini, kalau gitu manusia bisa nebus manusia, manusia keturunan Adam nggak bisa nebus manusia, nggak bisa nebus manusia. Kenapa? Karena manusia keturunan Adam sudah semua jatuh dalam dosa, Roma 3:23. Kenapa Yesus bisa menebus dosa? Karena dia tubuh yang kudus. Dia tubuh yang kudus. Hanya dia satu-satunya. Dulu di keyakinan saya yang lama, semua manusia pernah disentuh setan. Hanya Isa Al-Masih yang tidak pernah disentuh setan. Itu yang saya pahami, yang saya pelajari waktu itu. Jadi Yesus, ya, itu adalah Tuhan Allah karena roh Allah di dalam dia, kepenuhan kealahan. Misalnya saya kasih kata-kata begini, ya, kalau Anda bisa paham, ya. Allah roh, ya kan? Berarti kan Yesus itu punya tubuh. Allah roh. Berarti Yesus bukan Allah dong, Allah roh. Kan begitu? Saudara, Yesus itu Allah. Kenapa? Karena roh Allah di dalam dia, kepenuhan kealahan. Jadi sederhana saja, saya sederhana aja, ya, supaya lebih paham lagi. Karena banyak orang yang suka menanya, minta jawaban sederhana, ya. Saya jawab sederhana aja. Kalau ini ada patung, tapi roh Allah yang memenuhi patung ini, ya dia Allah. Tapi kan nggak mungkin patung itu dipenuhi roh Allah. Ya dia Allah, ya kan? Jadi kalau Yesus itu tidak ada roh Allah dalam dirinya, ya dia bukan Allah. Makanya Yesus adalah yang kudus, jalan yang lurus. Dialah Tuhan Allah kita, karena dialah roh Allah itu yang datang ke bumi mengambil wujud manusia. Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Mari kita tundukkan hati pikiran kita. Yesus, urapi kami, kuasa-Mu bekerja, biarlah hidup kami makin hari makin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, berkati juga rencana kami untuk pelayanan ke Mentawai, ke Nias, dan ke tempat-tempat lain. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.